Halo guys, semoga selamat dari Stafta. Kembali lagi di channel sini Budget Teknologi semua. So, video kemarin tentang Google kan gue udah pernah unboxing dan nge-review Google Pixel 3a dan juga 4a 5G. Sekarang mari kita unboxing dan review si Google Pixel 5. Ini tuh sekarang harganya udah sangat murah banget. Ini HP rilisnya tuh dulu bareng sama 4a 5G di tahun 2020 bulan September. Ini versi flagshipnya pastinya si Google Pixel 5. Dan ya, seperti biasa untuk video full reviewnya bakal tayang seminggu setelah video unboxing ini rilis, jadi stay tune. Dan sebelum kita unboxing, seperti biasa mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, sekarang kalian udah bisa beli Google Pixel 5. Harganya tuh mirip dengan si Pixel 4a 5G. 4a 5G kan harganya sekitar 4,5 jutaan. Kalau nggak salah 4,5-4,6 jutaan. Pixel 5a harganya di 5,1 juta. Ini variannya mulus dan gak ada masalah yang pastinya ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan ini tuh varian yang RAM lebih besar dikit daripada si Google Pixel 4a 5G, yaitu RAM 8GB bukan 6GB. Tapi ya, untuk speknya sendiri ini memang gak beda jauh dengan Pixel 4a 5G ya, cuma sedikit lebih flagship. Seperti misal layarnya di sini sudah OLED 90Hz dan juga udah support HDR10+, tapi sisa-sisanya ini mirip-mirip. Kayak misal dia pakai chipset Snapdragon 765G yang udah support 5G, terus dia itu pakai Corning Gorilla Glass di sini 6, di Pixel 4a 5G Gorilla Glass 3, itu lumayan upgrade, lebih scratch resistance, storage-nya sama UFS 2.1, ada stereo speaker juga, ada NFC dan juga punya baterai sebesar yang lebih besar daripada 4a 5G di 4080 mAh baterai. Dan bisa fast charging sampai 16 watt, itu sama ya. So ya, dan untuk size juga ini walaupun baterainya lebih besar daripada 4a 5G, ini layarnya hanya 6 inci. Jadi ya, lebih kecil form factor-nya, lebih kecil 0,2 inci, tapi baterainya lebih besar. Yang artinya, technically ini battery life-nya harusnya lebih baik daripada 4a 5G ya. Tapi ya, nanti kita bakal bahas battery life di full review-nya aja. Ini gue beli di toko B-Store, sebelumnya gue pernah beli LG Velvet di toko ini ya, dan produknya cukup oke. Kayaknya sekarang B-Store udah lumayan bagus ya, nggak kayak dulu yang suka banyak masalah produknya. Very nice. So ya, packingnya kayak gini lumayan oke. By the way, ini video nggak disponsor ya, gue cuma beli di toko ini aja. Kita lihat apakah unitnya bagus. Si seller bilang ini unitnya tuh pretty much semua normal, nggak ada masalah, SIM-nya oke. Oh ya, dan yang bikin beda Pixel 5 dan Pixel 4a 5G, di Pixel 5 sayangnya udah nggak ada headphone jack ya. Jadi buat kalian yang suka audio quality-nya di 4a 5G, karena dia itu kan menurut gue DAC sama amplifier-nya di headphone jack-nya sangat bagus, mungkin bakal missing kalau misalnya kalian beli Pixel 5 karena dia harus pakai converter, dia nggak ada headphone jack sayangnya. Anyway, kita langsung aja buka box-nya. Kita sobek kreseknya ini, bukan kresek, bubble wrap. Dan ini dia HP-nya. So, harga 5,1 juta ini full set, tapi yang pastinya ini full set ini ya, full set OEM. Ini boxnya super duper OEM, ini kayak box, ini boxnya cheap banget memang, tapi yang pastinya gue nggak peduli. Gue kalau beli HP ini lebih nganggap sebagai bonus aja. Ini sebenarnya batangan HP-nya cuma dikasih box OEM. Cuma emang ini kualitasnya benar-benar di bawah rata-rata, ini kayak box ini ya, kayak box mainan Borma. Anyway, di sini ada struk pembelanjaannya. Ini Pixel 5 sendiri, lumayan compact ya. Tekstur belakangnya juga cukup nice. Kita kepingin dulu aja deh. Dan di sini kita lihat ada apa aja. Oke. Oh, dikasih aksesoris juga. Oke. Ini aksesorisnya dikasih charger. Ini kayak charger Samsung ya, charger Samsung dan juga kabel Samsung tuh. Yap, basic thing. Yang pastinya karena ini OEM, gue sebenarnya kurang rekomen pakai charger bawaan kayak gini. Ini produk OEM, jadi belum tentu bagus. Mendingan pakai charger yang kalian udah punya, yang mereknya bagus, kayak Aoki, Baseus, atau Unit, atau MC Dodo. Itu yang pasti bakal lebih bagus ya. Anyway, di sini ada dua box lagi. Kira-kira dikasih apa ya ini? Kita lihat di box ini. Oke, kosong. Nice. Yang ini, kita lihat. Oke, kosong aja. So, dua box ini kosong ya, nggak ada apa-apa. Cuma ini doang. Jadi memang ini sih lebih ke batangan ya, karena gue juga nggak ada comment chargernya. Anyway, cuma segitu aja di boxnya. Super simple. Ini banyak segel B-Store ya di belakang. Anyway, kita di packing dulu dan kita kepinggirin boxnya. Langsung aja kita fokusin ke si HP-nya. Ini agak sedikit banyak fingerprint, gue bersihin bentar ya. Di deskripsi tokonya bilang ini kemulusannya sekitar 90-95%. So, langsung aja kita lihat apakah itu benar. Dan untuk bodi belakang, first impresi, gue nggak ngelihat ada scratch sama sekali. Jadi ya, memang ini cukup bagus. Lumayan mulus belakangnya. Di sini ada fingerprint yang posisinya sama posisi kayak 4a 5G. Cuma ini size-nya size 4a ya.
hanya 6 inci. Sangat compact, gue personal suka banget size kayak gini. Perfect, nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga. Dan untuk di belakang di sini ada Google logo, ada NFC juga, dan juga ada setup dua kamera yang mirip banget dengan si 4A 5G dengan satu beda dikit. Main kameranya sama di 12,2 megapiksel f1.7 udah ada optical image stabilization, tapi kamera ultrawide-nya sedikit lebih luas di 16 megapiksel f2.2 yang 117 degree dibanding 107 degree yang di 4A 5G. Dan untuk kamera depannya ini sama persis 8 megapiksel f2.0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 4K, bukan 4K, sorry, 1080p 30 fps. By the way, untuk bodi belakangnya, ini tuh gue lupa lagi ya, pas Google rilis tuh, Google tuh kayak bener-bener bangga banget sama build belakangnya, karena ini tuh kan support wireless charging, tapi dia tuh bodi belakangnya kayak gabungan plastik sama metal gitu, tapi ini kayak full metal, jadi full metal tapi bisa dikasih wireless charging. Yang Google kayak proud banget tuh pas nge-announce ini metal tapi bisa wireless charging. Feelingnya sih emang kayak metal ya. Ini kayak solid banget. Kayak gabungan metal sama plastik. Tapi nggak semurah glass stick-nya Samsung. Ini kayak high quality polikarbonat sama metal gitu. Yang pasti lebih kerasa premium daripada Pixel 4a ya, yang hanya plastik aja. Anyway, ini Google logonya juga lebih shiny. Dan juga di sini ada dual tone flash, tadi gue lupa bilang. Di samping kanan di sini ada power button. Yang power buttonnya ini beda warna ya. Itu power buttonnya kayak warna chrome gitu, lumayan keren, lumayan gagah. Volume buttonnya dia sama kayak warna bodinya dan super clicky mau volume button dan power button. Di bagian bawah di sini ada si dual speaker sama si earpiece-nya, ada USB Type-C charger, ada microphone, dan di samping di sini ada SIM ejector. Kalau misalnya kita coba tojos, boom, dia yang pastinya hanya single SIM aja ya, bisa kita lihat. Gue masukin SIM gue dulu. So lanjut aja, di atas di sini nggak ada apa-apa, hanya ada satu microphone. Dan untuk bagian depannya sendiri, layarnya ini kemulusannya sangat mulus. Jadi ya, ini sih gue kayaknya dapat unit yang lumayan bagus ya, di sekitar 95% kemulusan. Hanya ada sedikit kayak bekas pemakaian di charger dan di power button aja. Sisanya ini cenderung mulus. Dan yang gue rasa juga ini baterainya 4000 mAh, tapi bisa kita lihat guys. HP-nya tipis ya. Ini impresif banget. Tipis tapi baterai lumayan gede. Ini jauh lebih tipis daripada 4A atau 4A 5G yang pernah gue review pastinya. Tapi ya cuma segitu aja unboxingnya. Kita langsung aja ke first impression-nya. Gue mau setup dulu HP-nya ya. I'll see you later. Oke guys, sudah gue setup HP-nya si Pixel 5. Seperti biasa, mari kita tes dulu yang pertama fingerprint sensor ya. Oke, langsung kita tes. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Yap, dan yang terakhir 1, 2, 3. Oke, so basic kita untuk fingerprint memang Pixel 5 bukan yang paling cepet ya. Kayak harus mikir dulu, bisa kita lihat nih. Dia mikir dulu baru kebuka. Jadi memang butuh rada loading, tapi gue bisa bilang ini at least sangat akurat dan juga penempatannya gue suka banget. Gak pernah salah ini fingerprintnya juga, lumayan akurat. Ini kalau mau dibandingin sama Pixel 4a 5G, kecepatan fingerprintnya sama persis malahan. Gue gak ngerasa ada bedanya. Yang ada bedanya banget yaitu dari si refresh rate-nya pastinya, dan juga kualitas layarnya. Pertama untuk kualitas layar, ini full brightness-nya jauh lebih terang. Kalau misalnya kita full brightness, ini right off the bat kerasa lebih terang dan lebih vibrant, lebih colorful, lebih clean, lebih rich in color, lebih bagus juga kontrasnya dibanding Pixel 4a 5G. Itu wajar banget ya, karena ini layarnya tuh udah support HDR10+ dan juga sudah 90Hz refresh rate. Ya, ini memang salah satu fitur yang kalian nggak bisa lihat dari kamera, karena kamera gue hanya nge-record di 4K 60fps dan juga YouTube nggak support high refresh rate. Tapi ya, gue berjamin ini memang 90Hz tuh, ini khas Google banget, super konsisten kayak di iPhone. Dan juga gue rasa tuh ini mungkin hanya sedikit placebo aja ya, gara-gara ini 90Hz, jadi kerasanya tuh kayak di HP ini Pixel 5 kerasa lebih smooth first impresi gue daripada, kayak kerasa lebih cepat, lebih konsisten, lebih nggak banyak lag dibanding 4a 5G. Padahal sama persis itunya chipsetnya. RAM-nya sedikit lebih besar, 2GB, tapi sisanya ini memang chipsetnya sama persis. Mungkin gara-gara 90Hz saya jadi semua kerasa kayak lebih snappy dan launchingnya kerasa kayak lebih cepet. Tapi ya, layar ini menurut gue untuk layarnya sendiri aja, kalian bayar kira-kira sekitar setengah juta lebih untuk Pixel 5 dibanding Pixel 4a 5G. Untuk layarnya sendiri aja gue udah bisa bilang cukup worth it. Oh ya, gue hampir lupa juga, ini tuh bezelnya juga lebih tipis dibanding 4a 5G. Sangat tipis. Nice. Dan untuk software sendiri yang pastinya ini HP masih disupport kalau nggak salah sampai Android 14. Very nice.
Dan untuk software yang kita sekarang pakai di Android 12. Yang pastinya HP ini bisa ikut Android 13 developer test ya, tapi gue nggak bakal update ke situ. Dan kalau misalnya kita ke sistem, ini yang pastinya langsung dikasih update buat ke security patch yang baru. Karena security patch sekarang kalau nggak salah ini lumayan kecil, lumayan lama, yep, di Maret 2022. Udah lumayan tua security levelnya atau security patch-nya. Tapi ya, untuk haptic feedback-nya juga ini gue bisa bilang sama persis kayak Pixel 4a 5G. Yang pastinya Google Pixel ini haptic feedback-nya nomor 1 untuk opini gue. Buat ngetik keyboard terutama ini, enak banget guys. Enak banget buat ngetik keyboard, sangat haptic feedback itu sangat punchy banget, enak banget di tangan. Kerasa kayak mukul tangan kalian dibanding suara yang pastinya. Kalau misalnya mau dibanding dengan LG series, jauh lebih bagus di Pixel. Dibanding sama Samsung juga, menurut gue jauh lebih bagus di Samsung. Even kalau dibanding Apple, gue lebih suka haptic feedback-nya di Google. Untuk ngetik keyboard sama kayak, you know, scrolling down, kan kayak ada haptic feedback-nya. Gue lebih suka di Google Pixel 5. Atau Google Pixel in general, maksud gue. So, untuk diarim infonya sendiri, ini HP yang pastinya bisa kita lihat 90Hz refresh rate dan juga udah super HDR10 dan sudah di Widefine L1. Jadi kalau mau nonton Netflix bisa sampai resolusi paling tinggi. Oh ya, ada satu hal lagi juga yang gue mau bilang untuk si kualitas HP-nya. Ini yang gue rasa satu downgrade atau dua downgrade sih. Dua downgrade first impresi gue dari HP ini, yaitu yang pertama gak ada headphone jack. Yang gue sendiri lumayan butuh headphone jack ya, tapi orang sekarang kan udah kurang butuh sih. Tapi gue lumayan disappointed di sini gak ada headphone jack, but it's fine. Ini HP flagship namanya juga. Dan yang kedua yang menurut gue ini downgrade, speakernya. Jadi kan kalau Google Pixel biasa, Pixel 4a atau even yang baru Google Pixel 6, itu tuh speakernya ada dua kan, di bawah sama di earpiece. Sama di Google Pixel 5 juga, tapi sayangnya untuk yang earpiece-nya dia itu nggak ada earpiece. Ini tuh kayak itu tuh, kayak HP zaman dulu yang terkenal banget, Sharp Aquos Crystal, yang pertama kali ngedebut earpiece di bawah under display. Jadi si speaker itu ini di under display, kayak OnePlus juga ya kalau nggak salah. Yang memang ini kelihatan lebih sleek ya, kelihatan kayak lebih clean. Cuma memang kualitas suaranya jadi lebih worse, nggak sebagus Pixel lain-lainnya. Ini walaupun kualitas suara main speakernya bagus banget, menurut gue lebih bagus daripada 4a 5G, kerasa lebih flagship, lebih bulat. Tapi dia untuk earpiece speaker ini kerasa sangat kecil, rada apa ya, rada kurang detail dan kerasa memang rada mendelep karena memang dia itu speakernya di bawah layar ya. Tapi ya nggak big deal banget sih, cuma jadi rada kurang enak untuk stereonya tuh kayak sedikit keras sebelah di kanan. Tapi saat itu ini masih, untuk harganya ini masih sangat bagus banget kok speakernya. So, sama seperti HP Google lainnya, ini juga pasti ada NFC, posisinya di daerah fingerprint sensor. Kalau bisa kita coba scan, dia ini bekerja dengan baik, bisa kita lihat tuh sangat responsif dan cepet banget. Masih 10 out of 10. Nice. Last but not least, sebelum kita masuk ke kameranya, kita tes signalnya dulu, matiin Wi-Fi-nya. Dan kita ke speed test by Ookla. Next. HP ini support 5G ya, tapi kalau nggak salah tuh Google nge-lock 5G di Indonesia. Jadi ya bisa dibilang ini HP-nya 4G LTE aja. Bisa kita lihat di jam 2 siangan, 1 jam setengah 2 siang, dia tuh sinyalnya LTE full. Gue di Bandung, di kota Bandung di tengah banget. Telkomsel, kita coba tes. Yang pertama ini pingnya 4 ms, cukup oke. Dan untuk download speednya, ya ini normal banget untuk daerah gue. Sekitar 6 MB. Terus kalau nggak salah ini peaknya tuh 10 MB. Cuma ini lagi siang, jadi memang kalau siang tuh paling buruk ya internet. Upload speed yang pastinya lebih cepat, 20 MB. Not bad, not bad. Sheesh. 25 MB. Oke. Jadi ya memang kalau di daerah gue tuh download speednya lebih buruk daripada upload speed. Apa Telkomsel kayak gitu ya? Gue kurang tahu. Anyway, nggak ada masalah untuk signal, lancar, no problemo. Dan buat kalian yang nanya apakah ini HP versi Jepang, ini gue bisa bilang versi USA ya kayaknya, bukan versi Jepang. Karena pertama dia tuh nggak ada aplikasi Jepang, nggak ada Osaifu Keitai. Dan kalau bisa kita coba kamera, bisa kita lihat kalau misal gue nge-capture, dia itu nggak ada suaranya, jadi kameranya bisa silent juga. Oke, dan yang terakhir mari kita langsung aja tes kamera quality-nya. By the way, sorry banget ya guys kalau misalnya gue banyak omong kalau misalnya di video Google, karena gue memang suka banget HP Google, jadi videonya kadang-kadang suka lebih lama daripada seharusnya. I'm really sorry. Anyway, untuk kameranya dia tuh kamera main sama ultrawide. Langsung aja kita coba tes fotonya. Yang pertama kita coba tes foto pakai kamera biasa. Ini ke mask-nya Yoru. 1, 2, 3.
Dan ini kamera ultra wide-nya guys. 1, 2, 3. Yang terakhir, selfie-nya. 1, 2, 3. Oke, so itu dia sampel-sampel fotonya. Yang pastinya itu hanya basic aja guys. Untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review-nya minggu depan. Dan untuk video recording, kamera belakang ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps, mantap, atau 30 fps, dan juga di Full HD 60 fps. Seperti biasa, sampel videonya pas di full review gue bakal bahas 3 resolusi tersebut. 4K 60, 4K 30, dan 1080p 60 fps. Sedangkan untuk kamera depan dia bisa nge-record sampai resolusi WhatsApp boys. Kalau nggak salah dia bisa sampai 1080p 30 fps. Oke. So guys, mungkin cuma segitu aja unboxing dan first impresinya. Seperti biasa, full review bakal tayang seminggu setelah video ini rilis. Dan gue bisa bilang first impresi, walaupun memang kalau bisa kalian lihat speknya, Pixel 4a 5G dan Pixel 5 tuh kelihatannya speknya tuh nggak beda jauh. Dan kelihatannya tuh kayaknya 4a 5G lebih bagus. Tapi gue bisa bilang first impresi, untuk harganya sedikit lebih mahal setengah jutaan, ini bisa jadi HP yang jauh lebih worth it daripada 4a 5G. Tapi ya, itu konklusinya mari kita bahas di full review-nya aja. Untuk sekarang, cuma segitu aja videonya. Thanks for watching, we'll see you minggu depan untuk full review.